Hai guys, it's Fanny Live. Ini adalah konten pertama aku di YouTube. Dan di video pertama aku ini akan membahas mengenai cara mengajukan apostil secara mandiri. Berikut ini adalah rangkuman pembahasan yang akan saya bahas dalam topik ini. Namun dikarenakan totalnya ada 7 pembahasan, maka akan saya pecah video ini menjadi 2 bagian. Pada bagian 1 atau pembahasan part 1, saya akan menjelaskan mengenai pengertian apostil, yang dilanjutkan dengan cara mengaktifasi akun, dan yang terakhir mengenai cara pengajuan apostil dokumen yang disertai dengan tutorial pengisian datanya. Berdasarkan hasil penelusuran, pengertian apostil adalah pengesahan keaslian dokumen yang diterbitkan oleh badan berwenang dari negara berupa sertifikat yang biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dari pengertian tersebut, maka dapat saya singkat bahwa apostil itu adalah legalisasi dokumen oleh badan negara. Apostil ini telah diterapkan sejak 5 Oktober 2021 untuk mempercepat proses legalisasi dokumen masyarakat di Indonesia. Apostil juga memudahkan persyaratan legalisasi dokumen publik untuk keperluan di luar negeri. Contohnya seperti pengajuan visa, pendaftaran pernikahan, persyaratan pendidikan, pelatihan di luar negeri, ijazah, transkrip nilai, perbankan, dan juga perjanjian bisnis. Untuk melakukan pengajuan permohonan apostil dokumen, pertama-tama kita harus memiliki akun yang aktif di website AHU. Melalui website resmi inilah kita dapat melakukan pengaktifasian akun kita. Sebelum memasuki website resmi AHU, mohon agar dapat disiapkan soft data dokumen yang akan kalian apostil. Dan kalau misalnya untuk mempermudah, kita juga bisa mempersiapkan hard copy karena itu sangat diperlukan saat pengisian data. Setelah memasuki website AHU, kalian langsung saja mengetik daftar. Dan nanti di sana kalian dimintakan data-data pribadi kalian, biasanya itu data dari KTP. Setelah selesai mendaftar, kalian langsung pergi ke email kalian, cek dan tunggu email dari AHU untuk mengaktifasi akun kalian. Berikut ini adalah contoh email yang pasti akan kalian terima setelah kalian melakukan pendaftaran. Kalian klik saja aktivasi akun, lalu kalian akan memasuki website AHU. Kalian masukkan saja email yang kalian daftarkan saat pendaftaran, kemudian passwordnya kalian dapat lihat di dalam email yang dikirimkan oleh CS AHU. Berikut ini adalah dokumen-dokumen legalitas yang dapat kita ajukan kepada AHU untuk diproses apostil. Tutorial yang akan saya berikan adalah untuk apostil ijazah. Bagi kalian yang mungkin bukan untuk apostil ijazah, bisa juga melihat tutorialnya, karena menurut saya pengisiannya kurang lebih sama. Berikut adalah halaman yang akan kita lihat saat kita melakukan login. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan untuk kalian tidak lupa mengganti password kalian, karena setelah kalian mengajukan permohonan, kalian pasti akan melakukan login kembali untuk melihat status permohonan kalian. So, lebih baik kalian menggantinya dengan password yang mudah untuk diingat. Oke, lanjut. Setelah itu kalian klik saja buat permohonan. Lalu kita akan diberikan pilihan layanan permohonan. Dikarenakan dokumen saya adalah ijazah, maka saya isinya untuk dokumen pendidikan, lalu negara tujuannya rahasia ya. Kalian isi saja sesuai dengan negara yang kalian ingin tuju. Kemudian kalian klik apostil.
Selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi data-data pemohon. Data pemohon di sini ini ada dikategorikan menjadi dua, yang satu untuk diri sendiri dan yang satu untuk orang lain. Jika kalian mengajukan untuk orang lain, kalian klik orang lain, tapi nama yang kalian masukkan itu adalah nama orang yang dokumennya kalian ingin apostil, bukan nama kalian. Selanjutnya kalian isi saja sesuai dengan identitas KTP kalian atau identitas orang yang kalian sedang urus dokumennya. Jangan lupa juga untuk mengupload KTP. Oleh karena itu saya tadi sudah mengingatkan untuk mempersiapkan soft copy. Jika kalian belum mempersiapkan soft copy, sebaiknya kalian download dulu agar mempercepat proses permohonan ini. Di sini kita akan diminta data-data terkait dokumen yang akan kita apostil. Nah, tipe dokumen yang saya pilih di sini adalah dokumen konvensional karena di zaman saya itu semua ijazah masih dalam bentuk hard copy, belum ada yang bentuknya soft copy atau dokumen elektronik. Setelah itu kalian isi saja jenis dokumen ya sesuai dokumen yang kalian urus. Nama dokumen ya sesuai dengan namanya. Kalau ijazah, kalau akte-akte, kalau misalnya sertifikat pernikahan, harus ya. Lalu jumlah dokumen itu kalian masukkan saja satu, karena biasanya akte atau ijazah itu kan biasanya cuma satu lembar ya, terkecuali dokumen tersebut adalah dokumen mungkin perjanjian, itu saya kurang tahu, mungkin kalian bisa nanya langsung ke AHU-nya di nomor 1500105. Akte yang saya maksud di sini adalah akte lahir, bukan akte perusahaan. Karena akte perusahaan itu halamannya sangat banyak, bukan satu lembar. Jangan lupa juga lampirkan dokumennya sesuai dengan dokumennya ya. Kalau misalnya dokumen ijazah SMP, ya udah kalian masukkan aja ijazah SMP. Tapi data yang kalian masukkan itu adalah data ijazah SMP ya. Tolong jangan keliru. Nomor dokumen biasanya terletak pada halaman ijazah, biasanya di bagian bawah ya. Kalau untuk saya di bagian bawah. Kemudian nama yang tertera di dokumen ya nama kita sendiri atau mungkin nama orang yang kita sedang ingin urus. Tanggal dokumen itu biasanya tanggalnya itu dekat dengan orang yang menandatangani ijazah kita. Kalau akte ya mungkin ya lihatlah tanggal berapa dokumen itu dikeluarkan. Di sini kita akan diminta untuk mengisi data pejabat yang menandatangani dokumen kita. Nah, kalian isi saja namanya, kemudian jabatan. Untuk instansi pejabat publik ini biasanya kalau untuk sekolah itu ya kita masukkan SD, misalnya SDA atau mungkin SMP B gitu. Kalau misalnya untuk akte lahir itu pasti dari pemerintah ya. Kalian lihat saja di dalam sertifikat itu ditulis apa. Kemudian tempat cetak sertifikat, di mana sertifikat kalian itu dikeluarkan. Karena saya sekolah di Jakarta, maka tempatnya adalah di wilayah DKI Jakarta. Terus kalian scroll ke bawah, kalian ketik tambah permohonan. Setelah klik tambah permohonan, biasanya akan ada muncul ringkasan sekilas terkait dokumen yang kita ajukan seperti di tombol merah yang saya tunjukkan. Namun yang contoh yang saya berikan ini adalah ketika datanya itu tidak muncul. Kalau terjadi seperti ini, kalian scroll lagi ke atas dan kalian lengkapi data kalian, atau mungkin kadang disuruh ulang prosesnya. Tidak apa-apa, kalian lakukan saja ulang kalau memang disuruh ulang. Kalau misalnya enggak, ya udah. Nanti kalian klik lagi, kalau udah dilengkapi kalian klik lagi tanpa permohonan. Kemudian kalau misalnya si ijo-ijo simpan dan lanjutkan itu sudah warnanya nggak butek, that means kita bisa lanjutkan dan klik saja. Nah, nanti setelah kita klik simpan dan lanjutkan, nanti akan ada semacam kita disuruh mengecek kembali apakah dokumen yang kita masukkan sudah benar dengan data yang kita berikan. Nanti kalian tinggal scroll ke bawah aja, lalu kalian klik submit permohonan dan lanjutkan saja sampai permohonan tersubmit.
Itu saja pembahasan untuk di part 1. Jadi kalian sudah tahu bagaimana cara melakukan permohonan. Pertama kalian masuk ke website AHU, aktivasi akun, lalu mengajukan permohonan. Lalu bagaimana setelah saya mensubmit dokumen saya, ternyata saya diminta untuk mengkonfirmasi data pejabat yang menandatangani dokumen saya dikarenakan data pejabat tersebut belum terdaftar. Nah, ini gak apa-apa, kalian cukup klik saja saya mengerti, karena ini artinya kita harus meminta data spesimen pejabat yang menandatangani dokumen kita. Untuk cara-caranya mengisinya dan spesimen itu apa, akan saya jelaskan di video saya berikutnya.